Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai termokimia bagian yang kedua. Yang kita bahas itu mengenai entalpi. Apa itu entalpi? Itu adalah kalor, di mana jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat dinyatakan dengan H. Jadi entalpi itu dilambangkan dengan H. Misal entalpi untuk uap air ditulis H2O dalam bentuk gas. Entalpi akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat tersebut. Besarnya entalpi itu tidak dapat ditentukan. Kemarin kita sudah belajar mengenai reaksi eksoterm dan endoterm, di mana kalau terjadi reaksi eksoterm itu perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Karena apa? Nilai H reaktan kemudian nilai H produk. Apabila H produk dikurangi nilai H reaktan, maka akan terjadi nilai perubahan entalpinya kurang dari 0. Jadi tanda panah pada reaksi endoterm ini ke bawah, H produk ini nilainya akan lebih kecil daripada H reaktan, maka bernilai perubahan entalpi hasilnya adalah negatif. Tetapi kalau reaksi endoterm itu H produknya lebih besar daripada reaktan, maka tanda panahnya ini ke atas arah reaksi termokimianya pada grafik, maka H produk dikurangi H reaktan itu nilainya akan lebih besar daripada 0. Maka H perubahan entalpinya itu adalah positif. Kita perhatikan contoh. Misal pembentukan H2O. Jadi 2 mol H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dengan kalor bernilai positif, tetapi untuk perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Kemudian kalau H produknya lebih besar daripada H reaktan, maka akan terjadi itu penyerapan kalor. Maka kalau kita perhatikan reaksi di sini, H2O akan terurai menjadi 2H2 plus O2. Ini nilai kalornya itu negatif, tetapi perubahan entalpinya itu bernilai positif. Sekarang apa saja jenis-jenis perubahan entalpi? Yang pertama itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar yang dilambangkan dengan delta HF, artinya standar entalpi of formasi. Nah, di sini dilambangkan delta HF. Jadi kalau delta HF itu perubahan entalpi pembentukan. Untuk perubahan entalpi penguraian standar itu dilambangkan dengan delta HD. Untuk perubahan entalpi pembakaran standar itu dilambangkan dengan delta HC. Untuk perubahan entalpi pelarutan standar itu dilambangkan delta S, standar enthalpy of solubility. Contohnya, pembentukan 1 mol H2O cair dari gas H2 dan O2 itu melepaskan min 285,9 kJ per mol. Jadi standar itu perhitungan dalam 1 mol. Maka persamaan termokimianya itu H2 gas bereaksi dengan setengah mol O2 membentuk H2O dalam bentuk liquid dengan perubahan entalpinya min 285,9 kJ. Jadi 1 mol H2O. Jadi perhitungan di sini itu dalam 1 mol, maka dikatakan entalpi pembentukan standar. Kemudian untuk perubahan entalpi pembakaran, diambil contoh di sini pembakaran 1 mol C2H6 min 155,9,5 kJ. Maka dalam termokimianya, karena pembakaran di sini pembakaran 1 mol zat yang dibakar itu C2H6, maka C2H6 itu 1 mol dengan dibakar 7/2 mol O2 menghasilkan 2 mol CO2 ditambah 3H2O.
dengan perubahan entalpinya min 1559,5 kJ per mol. Jadi bentuk persamaan termokimia pembakaran standarnya ditulis seperti ini. Kemudian kita perhatikan contoh yang ketiga, perubahan entalpi pengatoman unsur standar. Jadi di sini dikenal dengan atomisasi. Unsur merupakan perubahan entalpi jika satu mol berbentuk gas terbentuk dari unsur-unsur dalam bentuk fisik pada kondisi standar. Nah, di sini setengah mol H2 gas menjadi atomnya H dalam bentuk gas, itu delta H-nya perubahan entalpinya plus 2118 kJ atau plus 218 kJ. Ini dalam 1 mol. Kemudian perubahan pengatoman senyawa standarnya. Misalnya CH4 akan terurai menjadi atom-atomnya. Ini 1 mol CH4 terurai menjadi atom-atomnya. Dituliskan delta H 1662 kJ per mol. Jadi reaksi di sini adalah endoterm. Kemudian perubahan entalpi pelarutan. Misal NaOH natrium hidroksida dilarutkan dalam bentuk padat, dilarutkan akan membentuk menjadi larutan, maka dia akan menyerap kalor. Perubahan entalpinya itu adalah plus 50 kJ. Kemudian perubahan entalpi peleburan standar. Jadi dari padat menjadi liquid, ini peleburan. Jadi perhitungannya semua dalam 1 mol. Jadi 1 mol H2O dalam keadaan solid padat, kemudian melebur menjadi H2O dalam bentuk liquid. Nah, di sini perubahan entalpinya plus 6,01 kJ dalam 1 mol. Untuk perubahan entalpi penguapan standar. Nah, di sini dari liquid menjadi gas. Diambil contoh di sini adalah H2O. Jadi penguapan. Jadi artinya 1 mol H2O dalam bentuk liquid ini berubah menjadi H2O dalam bentuk gas. Yang kita perhatikan itu adalah perubahannya dari liquid menjadi gas. Jadi H2O dalam bentuk liquid ini harus 1 mol. Maka perubahan entalpi yang terjadi itu plus 44,05 kJ. Demikian anak-anak materi yang kedua tentang perubahan entalpi standar. Terima kasih. Ingat selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.